Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Shadaqallahul adzim. Anak-anak yang Bapak banggakan, marilah di pagi hari yang berbahagia ini kita mengaturkan puji syukur kepada Allah atas berbagai macam karunia dan rahmatnya yang diberikan kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mendapatkan kucuran derasnya rahmat Allah. Baik, materi Ramadan selanjutnya tentang orang-orang yang akan mendapatkan rahmat Allah. Bila dalam hidup ini yang kita kejar bukan untuk mendapatkan rahmat Allah, maka kita akan senantiasa merugi dalam hidup ini. Sangat merugi orang apabila dalam hidupnya tidak mendapatkan kucuran rahmat dan kasih sayang Allah. Lalu siapa yang akan mendapatkan kucuran dan rahmat Allah dalam hidup ini? Mari kita simak firman Allah dalam Al-Quranul Karim, Quran Surah Taubah ayat 71. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang akan mendapatkan kucuran rahmat Allah yang pertama, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, apabila dalam hidupnya dia selalu mengulurkan tangannya untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan bantuan dengan apapun yang mereka punya. Punya ilmu, kita bisa memberikan sedikit ilmu. Punya harta, kita bisa membantu dengan harta. Punya tenaga dan pemikiran, kita bisa membantu dengan tenaga dan pemikiran kita. Buat saudara-saudara mukmin yang lain. Orang yang dalam hidupnya selalu ringan memberikan pertolongan kepada orang lain, kepada sesama mukmin yang lain, maka dalam hidupnya dia akan mendapatkan kucuran laknat Allah. Rasulullah menyampaikan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia anfa'uhum linnas adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Bila kita dalam hidup ini senantiasa banyak memberikan manfaat bagi orang lain, maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang dalam hidupnya mendapatkan kucuran rahmat Allah. Lalu yang kedua, ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang senantiasa dalam hidupnya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya
selalu mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Orang yang dalam hidupnya masih peduli, dia masih mau amar ma'ruf, ngajak kepada yang lain. Wa yanhauna 'anil munkar, mencegah ke dalam kemunkaran. Maka dalam hidupnya akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah. Tidak usah jauh anak-anak. Kita belajar amar ma'ruf dengan cara mengingatkan teman-teman kita. Ada teman yang sholatnya masih bolong-bolong, kita ingatkan, kita ajar. Apapun upaya kita untuk amar ma'ruf nahi munkar, sekecil apapun, itu akan menjadikan kebaikan bagi kita. Adik kita di rumah, sholatnya belum betul, kita contohkan. Sekalipun antara amar ma'ruf nahi munkar, bila dibandingkan lebih berat nahi munkar. Karena ini harus mempunyai keberanian, harus mempunyai kekuatan. Orang yang dalam hidupnya senantiasa berupaya selalu amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemunkaran, maka dia akan mendapatkan cucuran rahmat Allah. Wa yuqimuna shalah. Kelompok yang ketiga adalah orang yang senantiasa yuqimuna shalah, mendirikan ibadah salat. Orang yang dalam hidupnya senantiasa mendirikan ibadah salat, istiqomah ibadah salatnya. Dia tidak sekedar melaksanakan salat, tapi mendirikan salat. Karena melaksanakan dengan mendirikan berbeda. Kalau melaksanakan salat, dia hanya sekedar mengerjakan sholat. Tapi kalau mendirikan sholat, dia berupaya rukun sholatnya, syarat sholatnya, dia perhatikan. Ini mohon diperhatikan sama kalian, wabil khusus bagi yang laki-laki. Ketika toharoh, ketika bersuci, jangan sampai anak-anak laki-laki ketika hendak buang air kecil masih berdiri. Ini bahaya. Karena bagaimanapun kalau buang air kecil sambil berdiri, percikan air kencing itu tidak bisa dihindarkan, pasti terpercikan ke celana kita. Itu celana kita dipakai sholat duhur, sholat asar dalam keadaan membawa najis. Gegabah dalam sholatnya, gegabah dalam bersucinya. Orang yang mendirikan ibadah sholat, dia perhatikan rukun sholatnya, dia perhatikan syarat-syarat sholatnya. Rasulullah menyampaikan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'i sinin. Perintahkan anak-anakmu mengerjakan ibadah sholat wahum abna'u sab'i sinin, ketika mereka usia 7 tahun. Islam sudah mengajarkan 7 tahun itu sudah diperintah sholat. Wadribuhum alaiha, pukul mereka ketika meninggalkan sholat. Wahum abna'u asri sinin, ketika mereka sudah usia 10 tahun. Usia 10 tahun meninggalkan ibadah sholat, berikan hukuman. Dipukul, pukulnya dengan pukul kasih sayang. Jangan memukul sampai berbekas. Pukul, pilih kulit yang sangat keras, telapak kaki contohnya. Pukulan kita akan menjadi saksi sebagai orang tua bahwa kita mendidik anak-anak kita. Pukulan kita pukulan kasih sayang. Wafariku bainahum fil madaji, bahkan kalau sudah usia 10 tahun, wafariku bainahum fil madaji, pisahkan dari tempat tidur. Tidak boleh masih bareng sama orang tua. Kenapa kita masih berat melakukan ibadah sholat, bahkan ada yang masih bolong-bolong melakukan ibadah sholat? Karena kita tidak diposisikan, tidak dikondisikan dulu oleh orang tua ketika masih kecil. Sehingga ketika sudah dewasa kita berat melakukan ibadah sholat. Berhati-hatilah. Karena firman Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Maryam ayat 59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakhalafa min ba'dihim khalqun adha'us shalah wattaba'us syahawat. Fakhalafa min ba'dihim, bakal datang
Setelah mereka khalqun adha'us shalah, sekelompok yang menyia-nyiakan ibadah salat, wattaba'us sahawah, dan mengikuti keinginan. Dan ini sudah nyata terjadi. Banyak orang yang menyia-nyiakan dalam ibadah salat, bahkan meninggalkan ibadah salat. Berhati-hatilah, karena meninggalkan ibadah salat termasuk melakukan dosa besar. Lalu siapa lagi yang akan mendapatkan kucuran rahmat Allah? Wa yu'tuna zakah, mereka yang mengeluarkan zakat. Islam menghendaki kesucian jiwanya dan kesucian hartanya. Zakat fitrah sekarang yang kita lakukan di bulan Ramadan untuk mensucikan jiwa kita. Sementara zakat mal untuk mensucikan harta kita. Allah menghendaki kesucian dari kita, baik jiwa kita maupun harta kita. Oleh karena itu, orang yang senantiasa mengeluarkan zakat akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah. Lalu wa yuti'unallaha wa rasulah, orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah, ulaika mereka itulah sayarhamuhumullah yang akan mendapatkan kucuran rahmat Allah. Demikian kelompok-kelompok yang dalam hidupnya akan senantiasa mendapatkan kucuran rahmat Allah. Mudah-mudahan kelompok tadi termasuk kita di dalamnya. Orang yang senantiasa menolong, orang yang senantiasa gemar amar ma'ruf, orang yang senantiasa istiqomah dalam ibadah salat, orang yang senantiasa mengeluarkan zakat, orang yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Mereka lah yang akan mendapatkan kucuran rahmat Allah dalam hidupnya. Baik, kita akhiri dengan berdoa. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.